Jokowi ini sudah banyak digadang-gadang oleh berbagai pihak untuk menjadi capres di 2014. Nah, berita ini sebetulnya berita baik atau berita buruk buat Anda? Saya sih jadi nggak jadi baik-baik aja buat saya. Buat saya sih ya kita cuma ngabdi buat masyarakat. Mana yang lebih Anda sukai, jadi atau tidak jadi? Jadi juga suka, nggak jadi juga suka. Kenapa begitu Pak Ahok? Kalau jadi enak dong ada presiden yang bisa saya minta buat loop line kereta api. Kereta api bukan di bawah DKI, 13 sungai bukan di bawah DKI, kebijakan mobil murah bukan di DKI. Kalau punya presiden yang mengerti DKI, yang dia tahu susahnya jadi gubernur DKI ada nyangkut di pusat. Ya, saya tinggal bilang sama Pak Jokowi kalau dia jadi presiden ya, Bapak punya 2 wakil presiden sebetulnya. Satu sama-sama di Merdeka Selatan, satu ngurusin Indonesia, satu ngurusin DKI. Jakarta. Sama seperti Bung Karno dulu. Jargon Jakarta Baru yang diusung pasangan Jokowi Ahok cukup menarik perhatian masyarakat. Dalam 11 bulan kepemimpinan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, duet pasangan Jokowi Ahok berusaha menerapkan pembangunan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik Jakarta. Basuki Cahayapurnama Ahok, nama yang juga cukup diperhitungkan di kancah perpolitikan tanah air. Ini semua karena manuver dan sepak terjang Ahok memimpin DKI Jakarta mendampingi sang gubernur Joko Widodo. Pada posisinya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, apa makna Jakarta Baru di mata Basuki Ahok Cahayapurnama? Dan apa saja hal baru yang telah diberikan selama 11 bulan masa kepemimpinannya? Selama 11 bulan memimpin Jakarta, sudah sejauh mana kemajuan Jakarta Baru, jargon yang diusung oleh pasangan Jokowi Ahok. Dan saat ini saya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saya panggil Pak Ahok saja ya. Ini katanya Anda baru pulang cuti, pulang kampung ke Bangka Belitung. Nah, kemudian saya juga baca sebuah media online menulis Basuki akhirnya pulang kampung. Ini kesannya kok sampai susah sekali sih mau dapat cuti, Pak Ahok? Bukan, saya bukan cuti. Sabtu Minggu memang libur kan. Cuman kadang-kadang Sabtu Minggu banyak sekali kegiatan. Ada acara-acara seremonial, jadi kami tidak pulang. Nah, kadang-kadang kan kalau Pak Jokowi juga tidak ada di tempat kan lebih baik kita standby di sini gitu loh. Jadi kemarin itu hitungannya bukan cuti? Ya bukan cuti lah, bawa kawan-kawan wartawan juga kok. Sudah pernah cuti selama 11 bulan ini? Sebelum Lebaran cuti kemarin. Sebelum Lebaran, 5 hari. 5 hari. Pas ada cuti bersama itu. Ke Belitung? Enggak, saya Bali terusin ke Perth. Itu bisa recharging kesibukan dan kepadatan Anda sebagai wakil gubernur? Ya cari hotel yang di kampungnya di situ. Ya, Pak Basuki, jargon yang Anda usung bersama Pak Jokowi itu adalah Jakarta Baru. Nah, selama 11 bulan kepemimpinan Anda berdua, sudah sejauh manakah Jakarta Baru ini bisa diwujudkan? Ya, dari sisi, misalnya Jakarta Baru itu kita udah menghapus uang kerohiman. Jadi kita tidak mau lagi ganti uang kepada orang yang menduduki tanah negara. Kalau tanah swasta mau ganti, ya itu haknya swasta. Tapi kami tidak mau berikan. Bagaimana Anda duduk di tanah negara, kami harus kasih uang kerohiman. Yang ada Anda kami sediakan rumah susun, Anda tidak bisa ya udah tinggal di rumah susun. Nah itu kita lakukan. Kayak Pasar Jaya, PD Pasar Jaya juga yang selama ini untuk peluang pengusaha harus bayar 20 tahun di muka, untuk N0 kita kasih semacam periode gratisnya 6 bulan. Nah itu kita lakukan. Dan kita juga tentu dari sisi untuk rumah dan dari sisi kesehatan orang tidak perlu lagi SKTM. Jadi kalau Anda ada yang sakit, yang penting Anda masuk lewat puskesmas. Kalau puskesmas dirujuk asal mau di ruang kelas 3 kami nanggung.
Nah, sama juga KJP. Baik sekali kita hanya menggratiskan biaya SPP misalnya ya. Tapi ada sekolah-sekolah internasional mereka sepakat komite mau tambahan, itu silakan. Tapi mereka wajib menyediakan 30% untuk yang tidak mampu. Ya, itu sudah bisa disebut sebagai Jakarta Baru. Ada KJP, ada Iya. KJS. Jadi bukan KJP KJS-nya. Sebenarnya dia anggap Jakarta Baru itu adalah bagaimana Jakarta disiapkan jadi kota modern, tertata rapi, tetapi manusiawi. Nah, kalau bicara manusiawi, yang paling penting bagi seorang manusia soal kesehatan gitu loh. Begitu bicara kesehatan, yang kedua tentu berbicara tentang pendidikan, bicara tentang rumah, hak usaha. Nah, itu yang penting bagi kami. Ya. Pak Ahok, tapi kan seperti Anda katakan tadi ada Kartu Jakarta Sehat, terus kemudian Kartu Jakarta Pintar, tapi belakangan ini tidak terdengar lagi riaknya atau riuh rendahnya begitu. Nah, kemudian kan kita juga pernah ingat ada rumah sakit 16 yang komplain begitu terhadap program Kartu Jakarta Sehat ini. Nah, bagaimana kemudian sekarang perjalanan KJS? Cuma kita butuh evaluasi. Ini bukunya saya lagi evaluasi. Nah, kita temukan evaluasi. Misalkan saya ada buat evaluasi setebal gini. Mengenai anggarannya? Ini bukan mengenai KJS. Jadi ada persoalan di KJS seperti ini. Jadi sakit itu dibagi 3. Severity itu kalau diterjemahkan itu tingkat keparahan sakit. Nah, harusnya rumah sakit kelas A, misalnya RSCM, kita bicara rumah sakit anak bunda, duren, sawit, kanker, darmais, ini kan menangani yang keparahan yang paling tinggi gitu loh, yang ketiga. Severity. Tapi faktanya di lapangan mereka menangani justru yang severity 1. Ini bisa tangannya di puskesmas sebetulnya. Puskesmas kecamatan kami. Nah, kenapa? Ini yang mesti kita audit. Mungkin ada dokter puskesmas nggak mau pusing, main kirim aja orang. Main rujukan saja. Atau yang kedua, masyarakat merasa kalau saya di puskesmas itu tidak sembuh, jadi sakit biasa pun dia paksa ke kelas rumah sakit yang tinggi. Nah, ini juga menyebabkan yang bisa juga yang parahnya kenapa hanya di bawah 20%, misalnya RSCM, karena kamarnya habis. Jadi ini problemnya adalah di sistem rujukan. Iya, bisa sistem rujukan, bisa juga karena masing-masing rumah sakit ada tipe A ini yang salah. Makanya kita mesti evaluasi setelah 1 tahun. Tidak ada juga evaluasi terhadap sistem tarif karena kita Ya, ingat tarif juga 16 rumah sakit itu juga mundur dari program KJS karena Tarif pasti tarif. masalah. Kenapa? Karena waktu tarif inasi BPJS dibuat, ini mengumpulkan seluruh pengalaman dari seluruh Indonesia tanpa memasukkan Jakarta, apalagi swasta. Nah, itu dibuat, udah dapat angkanya bisa 100, ternyata pemerintah pusat tidak mampu membayar premi yang mahal. Jadi dia diskonnya 75. Jadi bayangkan harga 100 saja tidak akan cocok dengan Jakarta. Nah, sekarang kami sudah naikkan ke harga 100, tapi tetap tidak sama kan. Nah, kalau tidak sama bagaimana menyesuaikan? Ini kan case mix ini kan per grup. Kalau dia grouping, kita tidak bisa membandingkan buah apel ke buah apel harganya. Ini karena bukan fee for service ini. Nah, karena itu kita lagi berusaha. Kemarin saya ketemu profesor dari Malaysia yang merancang sistem ini. Kami Jumat akan rapat lagi dengan orang Kemenkes, bahwa kita harus bikin tarif yang sesuai dengan Jakarta. Nah, supaya karena target kami KJS seluruh rumah sakit di Jakarta mau menerima dan dengan senang. Nah, tentu ada juga beberapa oknum yang nakal karena case mix ini menuntut dokter itu untuk betul-betul bisa mengerti mengisi coding. Jadi sudah ada kenaikan tarif Ya, dari program sebelumnya. kalau dulu kalau kita ke dokter nggak ada standarnya. Ibarat kalau ngambil tusuk gigi ketumpah seluruh kotak, kamu disuruh bayar nih, kira-kira dihitung, kita harus bayar. Karena di situ tidak ada daftar harga kan. Kalau ke restoran, ke warteg kan ada daftar harga, nasi berapa. Kalau ke rumah sakit tidak ada. Nah, itu yang mungkin membuat rumah sakit bisa untung gila-gilaan juga bisa terjadi. Jadi fraud bisa terjadi kalau ada yang niatnya tidak betul. Nah, dengan sistem case mix yang diputuskan oleh pemerintah kita, ini membungkus tidak bisa. Ini sesuai kajian-kajian. Ya, Nah, Pak itu Ahok, yang harus kita lakukan. Ya, Pak Ahok, sekarang sudah ada revisi anggaran untuk program KJS? Ya, Berapa sekarang total anggaran per bulan? Kita tidak revisi, masih sama, kita tidak tambah karena masih cukup. Karena DKI ini 23.000 udah besar. Karena pemerintah hanya 15.000. Nanti tahun depan mau dinaikkan 19.000. Jadi kita udah cukup besar KJS kita. 23.000. Hanya sistemnya sudah perbaiki. Nah, kontrak sampai hari ini pun kami belum bayar askes. Karena kontrak itu dinilai masih bermasalah untuk menentukan ini. Jadi kita akan perbaiki, kita putus dulu, baru buat lagi yang baru sesuai arahan RKPP, baru bisa kita bayarkan.
Tapi secara keseluruhan, Australia itu butuh 7-9 tahun. Karena ini persoalan harga ini tidak bisa satu beli pisang berapa, tidak bisa. Ini mesti dari beberapa kasus. Dari jutaan kasus diplot bisa ketahuan mana di grouping. Makanya namanya kan case based group Indonesia INA CBGs. Nah ini sebenarnya inti itu case mix. Case mix itu jadi semua penyakit dipelajari, penanganannya habis berapa duit seluruh rumah sakit. Nah itulah yang diambil. Nah sehingga rumah sakit bisa kita ketahui kalau dia tidak efisien, ya jangan dibebankan ke pasien kan. Kalau tidak efisien berarti dokter kamu yang tidak bisa ngisi. Apakah kemudian ada jaminan dari Pemprov DKI untuk membayar asuransi kesehatan bagi rumah sakit itu 100%? Selama ini kan komplain mereka hanya dibayar sekitar 60-70%. 75, enggak itu tadi komplain 60-70% itu karena codingnya salah. Jadi kebiasaan rumah sakit juga dia kalau tidak masukkan, misalnya kamu ngobatinnya pakai kapas, kalau kamu lupa masukkan, ya tidak dibayar. Nah, makanya sistem coding ini mesti dilatih dokter-dokter untuk ngisi. Dan mau tidak mau seluruh dokter Indonesia harus belajar cara coding ini. Karena pemerintah sudah memutuskan sistem cash mix. Artinya kalau itu semua dimasukkan, hitungannya bisa 100%? Bisa tepat. Nah, soal kalau DKI tidak cukup, betul. Karena kan tadi kan hitungan rata-rata tidak cocok. Nah, kalau sekarang dinaikkan pun bisa tidak cukup kalau dokternya tidak mengerti cara coding. Kalau dulu kan dia asal coret-coret, jelas tidak jelas. Ada pendekatan lagi dengan 16 rumah sakit yang sudah mundur ini agar kembali masuk? Tidak pernah mundur kok. Tidak pernah mundur. Artinya tetap 92 rumah sakit yang mengikuti program KJS. Masih jalan aja. Dan kita selama ini oke saja. Kelas menang kan bisa lari ke rumah sakit yang swasta. Yang pasti di DKI sekarang tidak ada lagi orang mati karena tidak ada SKTN. Kalau dulu orang bisa mati di rumah tidak berani berobat. Kalau sekarang kalau dia mati memang dia pilih mati, mungkin tidak mau ke rumah sakit gitu loh. Karena sebetulnya ada pilihan. Puskesmas sudah bisa bawa 24 jam. Nah kalau persoalan persepsi itu tadi, kami punya puskesmas kecamatan itu lebih canggih daripada RSUD di daerah gitu loh. Cuma orang bayangin kalau puskesmas itu kan kesannya gitu. Sederhana. Nah, dan obatnya juga itu saja. Maka kami akan merubah puskesmas kecamatan kami menjadi RSUD. Dan kami akan jadikan RSUD kami yang sekarang itu sekelas RSCM. Karena kalau mengharap ke mereka juga masalah sekarang gitu. Sehingga masyarakat juga bisa diarahkan ke puskesmas. Dan orang juga kalau yang miskin, langsung ke rumah sakit besar. Menghemat transportasi juga kan, yang miskin kan. Dia datang puskesmas kecamatan di kecamatan dia. Selain menghindari macet, dia juga menghemat ongkos untuk jaga. Ya, Pak Ho, masih banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda soal kepemimpinan dalam 11 bulan ini. Sesaat lagi Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bedah Politik. Kalau saya digeret keluar, saya akan menuntut ganti saya satu kantor yang bisa masih lihat Monas. Kalau nggak bisa lihat Monas, saya nggak mau pergi. Itu analoginya ya. Ini kita absensi setiap pagi, kemudian Jadi kalau mau curang, mesti potong jari nih. setor tangan, Pak. Dan setor tangan ini kalau kita antri pasti ada perbedaan per detik pun akan. Ini punya masalah. Saya tahu di PNS ini, memang udah setor tangan, tapi habis setor dia pergi. Ya, Jadi mau pulang baru setor lagi. Iya, Makanya kita banyak pasang CCTV. Iya, Pak. Kalau ini ya. Dulu kalau ada PNS nongkrong di luar, saya tangkap loh. Saya suruh tangkap. Dia masyarakat laporin. Kalau Jakarta susah, terlalu rame. Nggak tahu tuh PNS mau buka baju ganti. Ya jadi jangan malu pakai baju PNS. Pak Ho, dalam pengamatan kami, kebijakan Anda dan Pak Jokowi itu lebih banyak ke bawah. Misalnya relokasi pasar Tanah Abang, Blok G, relokasi warga di Waduk Pluit, terus kemudian di Kampung Deret, begitu. Apakah kebijakan ini memang karena kebanyakan pemilih Anda berasal dari lapisan bawah? Juga pemilih kami malah menengah ke atas saya kira. Itu bukan soal kita milih pangsa pasar, kita berbicara kita melayanin orang gitu loh. Nah sekarang yang menengah ke atas apa sih yang mau dilayanin lagi? Kan surat menyurat supaya gampang. Sekarang kantor kelurahan sudah dibuka seperti bank. Kita juga buka, ada pengaduan sudah dibuka. Permintaan izin kalau ada yang minta uang lapor pada kami. Jadi untuk atas sudah tidak ada masalah juga. Terus yang menengah ini juga kalau sakit apa tidak bisa bangkrut? Bisa juga. Kita udah sediakan juga kok. Asal Anda mau masuk dari puskesmas. Jadi sebenarnya tidak betul kalau kami pikirkan. Terus kita bicara tentang lalu lintas. Kita membangun transportasi massal, bukan menengah ke atas. Kita juga mulai mau beli bus, kita mau operasi bus gratis. Apakah bukan untuk kalangan menengah ke atas juga? Nah kalau soal macet, ya selama Anda tidak mau pindah ke transportasi massal, ya tidak bisa. Anda yang bilang kaya-kaya sekali di kita dibandingkan dengan Eropa atau Singapura,
Apa kelas menengah kita tuh sampai sana, yang kaya di sini apa mau jadi orang menengah di sana? Orang menengah di sana naik bus loh, Ya. naik kereta kan. Persoalan kita kan di sini bus kereta tidak nyaman, tidak aman. Sehingga hanya digunakan oleh lapisan bawah. Betul, kita harus beli. Tapi beli kan punya persoalan juga, mesti tender, ada masalah. Nah, Itu- kami mau rubah sekarang lebih baik bus itu dimasukkan ke dalam e-katalog, bisa langsung beli. Sehingga beli busnya cepat. Nah, kita mengatasi banjir apa bukan untuk semua orang? Jadi sudah tidak benar kalau kita gunakan pangsa pasar. Nah, kalau ditarik kesimpulan, yang paling benar begini dengan Pak Jokowi bilang, kami melakukan saja apa yang harus kami lakukan. Kami tidak melihat Anda mau pilih kami atau tidak pilih kami. Karena kami yakin kalau kami melakukan yang benar, yang Anda yang waras pasti pilih kami. Kalau seandainya jumlah tidak waras lebih banyak di DKI nantinya, saya kita bekerja keras, ya cuma ikhlas saja kami tidak dipilih kembali. Itu sedikit kampanye terselubung, Pak. Tinggal saja tidak terpilih kan? Iya, Pak Ho, kalau setiap hari Anda ke kantor itu kira-kira pukul berapa sih tibanya? Saya setengah 8. Kadang-kadang Setengah 8 sudah mulai kurang bekerja. sampai. Kira-kira hal pertama yang Anda lakukan setiap datang ke kantor apa? Turun dari mobil kadang udah dicegat orang. Karena Dicegat masyarakat- wartawan terutama. Bukan hanya wartawan juga, masyarakat juga suka tunggu di bawah. Dia udah dengerin kasusnya. Dan kadang-kadang ada rapat-rapat yang terpaksa karena harus mendesak kami majukan di setengah 8. Jadi mulai setengah 8 sebetulnya udah mulai rapat. Sampai makan siang pun kita sisipkan untuk dengerin orang atau rapat. Jadi, Sampai malam. apakah bisa saya katakan hampir separuh waktu kerja Anda setiap hari untuk mendengarkan, Dengar dan ambil putusan. dengar dan mengambil Makanya kita selalu kalau ngajuin sesuatu audiensi langsung kita minta SKPD mana yang terkait. Karena kita tidak ingin hanya dengar nanti prosesnya lama. Kita ingin setiap kali dengar harus diputuskan. Nah, saya selalu membuat notulen kepada Pak Gubernur. Nah, semua yang saya putuskan pasti yang saya tahu Pak Gubernur udah setuju. Nah, saya sering bergaul dengar gitu kan. Nah, kalau kira-kira saya ragu ya tentu saya tidak bisa putuskan. Tapi hampir semua saya udah ngerti maunya beliau seperti apa. Nah, kalau rata-rata jam kerja Anda per hari itu berapa? Tergantung, bisa 10 jam ke atas. 10 jam ke atas. Iya. Karena biasanya Bisa juga pulang keluar setengah 9. dari balai kota juga masih melanjutkan kerja di rumah. Kalau pulang cepat ada rapat yang lain, paksa saya bawa pulang untuk tanda tangan di rumah. Tapi kalau tidak, saya usahakan selesai semua berkas baru pulang. Itu mungkin bisa jadi contoh untuk birokrat-birokrat di DKI ya. Di dekat DKI bagus, mereka juga banyak yang pulang malam. Banyak yang pulang Banyak malam. yang pulang malam Iya. juga sekarang. Nah, ini berbicara soal birokrat dan birokrasi, pembenahan birokrasi di Pemprov DKI. Saya dengar Anda kecewa dengan hasil lelang jabatan lurah dan camat. Karena 60% kalau udah hasil tes, dianggap tidak memuaskan. DKI kan susah pinter-pinter. Tapi yang kami maksud tidak memuaskan itu tidak punya hati untuk mau melayani, hati yang peduli. Nah, hasil tes lelang itu udah cara yang paling baik untuk mengetahui potensi kelakuan dari PNS. Kalau kecerdasan, bagus. DKI di atas rata-rata. Artinya Tapi yang kita willingness. Yang kita butuhkan ini apa? Care. Care itu artinya apa? Ya kalau kamu lihat ada sampah, lihat selokan, ada lihat orang tidak sekolah atau lihat rumah orang jelek, si lurah camat harus tahu. Jangan sampai Pak Gubernur atau saya dilaporin. Ada anak tidak bisa sekolah. Masa lurah tidak tahu? Keluarganya cuma ngurus satu kelurahan saja. Anda punya perangkat RT RW yang kita gaji juga. Ada posyandu juga, ada ibu PKK. Itu harus tahu. Nah, dalam hasil tes itu tuh 60% itu sudah standar aja. standar. Tapi kemudian soal kemauan untuk melayani. Ya, kita dorong. Kita kan beruntung kan masih ada 40% yang lebih gesit kan. Nanti kan ada model, ada showcase untuk mempertontonkan transformasi ini gitu. Nah, dalam 3 kata, apa yang dituntut oleh Pak Jokowi dan Anda sebagai gubernur dan wakil gubernur terhadap lurah dan camat? Ya kami tuntut itu tadi. Anda harus melayani orang. Melayani. Iya. Yang kedua, tugas Anda membuat otak, perut, dan dompet warga Anda beres. Dan kenyang gitu kan. Yang ketiga, Anda harus manusiawi untuk care. Kamu harus perlakukan orang lain seperti keluarga kamu. Itu adalah keluarga kamu, anak-anak kamu. Nah, itu yang penting. Nah, Kalau pilih 3 kata. nah, tadi Anda katakan ini soal kemauan para birokrat untuk melayani itu belum memuaskan begitu. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kira-kira kapan Jakarta baru bisa terwujud? Ya, saya kira sudah di jalur yang betul ya. Tapi 60% tidak Ya memuaskan. kan yang lain bagus, kita kan tes terus. Ini kita kan tes terus, lelang terus. Kepala sekolah, puskesmas. Yang tidak memuaskan juga kan bukan berarti tidak dibawa kan. Dia mau tidak mau dipaksa untuk didorong ikut gitu loh. Nah, kita mulai evaluasi. Sudah banyak yang tahu, misalnya kepala dinas. Kita sudah instruksikan
Kepala dinas yang baik, pertama, pasti dia memasukkan semua barang-barang tender pengadaan barang jasa ke dalam e-katalog RKPP, Lembaga Kajian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Supaya apa? Supaya tidak ada permainan, langsung beli dan lebih murah, lebih cepat. Kalau dia masih mau tender, tidak mau dorong ke RKPP, berarti ini orang sudah niatnya nggak benar. Tapi Pak Ahok, 60% itu kan lebih dari separuh sebetulnya. Ya, Apakah tidak ada alasan kita untuk kemudian agak pesimis dengan persentase Tapi itu? bukti orang juga udah lebih puas, walaupun masih ada yang main. Sekarang sudah rata-rata lebih puas. Ini juga berani kan? Kalau berani kita copot. Itu yang saya maksud gitu loh. Faktanya memang tidak langsung gesit seperti yang kita harapkan. Tapi lumayan dapat 40% yang mengerti konsep kami gitu loh. Nah kalau 60% nggak ngerti, kan dia jadi ngerti. Setelah dia ke tempat pun dia mulai ngerti. Mereka masing-masing berlomba. Mantan camat yang baik kita akan promosikan terus. Ya. Pak Ahok, sudah ada perubahan birokrasi lebih lanjut di Pemprov DKI seperti pergeseran kepala dinas, pergeseran para wali kota, begitu. Apa dampak yang terlihat? Ya, dampak kita mau geser lagi. Mau geser lagi. Nah, ini bocoran berarti ini apa yang mau digeser dan siapa saja? Ya, kita akan geser. Nanti kita akan evaluasi lagi. Wali kota, kepala dinas? Wali kota bisa digeser, kepala dinas bisa digeser, terus juga banyak yang pensiun. Kapan itu dilakukan? Nah, cuma Di luar yang pensiun? Ya, mungkin Desember kita akan evaluasi lagi. Nah, tahun depan juga akan pensiun lagi. Jadi masalah kita adalah kita kalau geser orang, di birokrasi ini agak lucu. Kalau yang tidak bagus, harusnya kan dicopot aja. Ini juga bisa. Harus dimutasikan dulu. Dimutasikan ke eselon yang sama. Dan sialnya begitu Anda mau jadi calon sekda, syaratnya pernah 2 kali 3 kali pindah ke eselon yang sama. Jadi yang sering pindah-pindah eselon bukan orang pintar, justru yang kurang pintar eselon tes. Sebenarnya yang pintar terus di satu eselon nggak geser-geser kan. Nah, Sehingga mengurangi kesempatan dia untuk menjadi sekda misalnya. Kita mau ubah konsep itu. Mungkin orang kalau tidak perform, kita turunkan, nggak perlu di eselon yang sama, atau ciptakan eselon yang sama, cuma baca koran aja bila perlu. Kita lihat tahun depan seperti apa. Ini Pak Gubernur kan lebih halus ya, pendekatannya lebih ya kalem. Orang mungkin budaya ini budaya Jawa, so budaya Cina juga sama sih. Mungkin musuh teman 1000 kekurang, musuh 1 kebanyakan gitu kan. Itu kan urusan besar jadi urusan kecil jadi tidak ada. Jadi saya kira untuk Jakarta ini beliau juga udah pikir tidak bisa juga terus kasih kesempatan, harus dilakukan pemotongan. Anda merasakan memang perlu sikap yang keras untuk membenahi birokrasi Jakarta? Birokrasi sih tidak perlu, ngerti sekali kok mereka. Beliau-beliau ini bagus. Yang masih sedikit keras itu justru orang-orang yang melanggar peraturan di DKI. Dia anggap punya hak atas DKI. Ya kan, bagaimana Anda kalau dagang, bisa kayak kemarin ada laporan satu orang lucu, rumahnya digusur di daerah Menteng, dia dudukin tanah orang. Jadi wali kota ada putusan pengadilan gusur, yang sudah dapat tanah di daerah Menteng ini, kerohiman, dia yang kerohiman, kalau kami nggak mau kasih. Kasih dia rumah 150 meter persegi di Bekasi. Baik dong, kan kamu kan numpang sih puluhan tahun. Tuh Pak Wali Kota kasihan, kasih 15 juta deh. Supaya dia untuk pindah barang, beli barang lagi lebih layak. Oh dia ngotot nggak mau. Ngotot kan dia merasa dijolimin. Terus dia minta apa tuh nggak? Dia minta rumah di Jakarta Pusat daerah Menteng. Seperti yang dekat sebelah situ. Kalau itu kan konyol aja. Kalau gitu jadi saya juga minta dong. Saya kalau udah pensiun dari sini, saya nggak mau pergi dari ruangan ini. Kalau saya digerek keluar, saya akan menuntut ganti saya satu kantor yang bisa masih lihat Monas. Kalau nggak bisa lihat Monas, saya nggak mau pergi. Itu analoginya ya. Nah itu kan untuk yang kamu bikinin Monas di Belitung juga nggak betul gitu loh. Iya, untuk kalangan atau masyarakat yang melanggar peraturan. Tapi untuk para birokratnya sendiri seperti tadi rencana Anda akan ada pergeseran. Kita ketemu ngomong, mereka udah ngerti maunya kita. Ya mereka udah ngerti, kita nggak ada tedeng eleng-eleng, kita nggak ada misalnya tuh titip lewat partai apa, nggak ada. Pak Gubernur udah katakan mau jadi kepala dinas, mau jadi SKP dirut BUMD kok tidak pede pakai mau titip. Jadi dengan singkat kata, kalau tidak perform, coret. Pak Ahok, kita lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya itu yang Pak Gubernur bilang, sama saya juga berpikir kita bisa berantem kalau kita berebut rezeki, berebut sesuatu. Kalau pekerjaan numpuk, kamu mau berebut aja, nggak mungkin berantem. Berebut pekerjaan. Karakter kalem Gubernur Jokowi bertolak belakang dengan perangai agresif yang dimiliki wakilnya, Basuki Ahok Cahayapurnama. Kan dia jelas ada hukumannya.
Lihat saja keberanian Ahok ketika menerima perwakilan demonstran pedagang kaki lima Tanah Abang. Saat itu yang juga dihadapi Ahok adalah Wakil DPRD DKI Jakarta, Haji Lulung Lunggana. Ya tahu rasis juga saya lawan sampai mati lah, jujur aja. Tahu rasis saya lawan. Demikian pula saat Ahok menerima demonstran pengemudi bajai yang juga berlangsung alot. Jadi kalau Bapak seenak jidatnya Pak, membuat orang yang diangkut marah-marah sama kami Pak, kita berantem Pak. Saya ajak berantem aja. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pak Ahok, hubungan Anda seperti dengan Pak Jokowi itu seperti apa sih setiap hari misalnya? Apakah selalu bertemu? Kami biasa pagi sebelum rapat bersama pasti ketemu. Berdua dulu rapat. Itu setiap hari? Ya tergantung, kalau nggak ada rapat, kalau beliau lagi berusukan ya tidak ada rapat. Tapi misalnya yang Senin ada Rapim atau Selasa TPUT pasti kita ketemu. Nah yang bicarakan itu apa? Ya macam-macam topik, saya kan catat. Terus saya juga masukkan notulen kan kepada beliau. Jadi beliau udah pelajari, nanti kalau ada apa-apa bisa telepon. Tapi umumnya saya udah siapkan beberapa hal yang saya perlu tanya. Supaya waktu rapat-rapat berikutnya saya bisa putuskan. Nah dari sebagian banyak topik itu, apa kira-kira topik yang paling menyita perhatian saat diskusi dengan Jokowi? Hampir semua biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Beliau juga merasa tidak ada yang, sebenarnya Jakarta ini ngomong sombongnya, Jakarta ini lebih mudah daripada di Belitung ada di Solo. Itu yang kami selalu katakan. Begitu? Kenapa? Pertama, semua kajian-kajian tentang masalah di DKI lengkap. Kalau di DKI, di daerah itu justru kami tidak tahu masalahnya apa. Yang paling susah kan kalau tidak tahu masalah. Kalau di DKI ini kajian-kajian masalahnya lengkap. Tinggal bagaimana menyelesaikannya. Itu yang beliau bilang kan waktu kampanye kan. Karena selalu menganggap beliau ini bodoh atau pintar ya. Kok selalu kalau ditanya gimana atasi macet? Yang penting lihat lapangan eksekusi kan beliau jawab gitu kan. Seolah-olah beliau tuh orang bodoh kan. Tapi beliau benar. Ya, istilahnya tuh Jakarta tuh nggak perlu belajar otak baca-baca lagi, semua udah ada. Karena semua kajian sudah disajikan lengkap. Cuma perlu belajar otot aja, belajar otot jantung, otot saraf. Itu kenapa itu? Karena tekanan-tekanan. Karena kita pasti menyenggol kepentingan orang, kan zona nyaman orang kan. Menyenggol oknum dari melarat sampai oknum konglomerat kita senggol kepentingannya gitu loh. Nah terus beda Jakarta apa yang enak? Kalau kita ketemu 10 orang di daerah, mungkin 10 orang dulu waktu saya jadi kepala daerah, paling 2-3 orang yang S2 seperti saya. Kalau di Jakarta kita ketemu profesor, doktor. Kalau yang depannya nggak ada doktornya, belakangnya PhD. Jadi pinter-pinter di Jakarta. Nah ini beda gitu loh. Ini saya tertarik sekali dengan istilah Anda tadi, harus kuat otot jantung, otot saraf. Nah kalau kita melihat dan perhatikan selama ini, Anda termasuk orang yang cukup atau sangat vokal bahkan untuk menanggapi masalah-masalah di Jakarta. Ada beberapa hal yang saya catat. Misalnya kasus Tanah Abang. Pernah Anda sebutkan kalau PKL Tanah Abang ngeyel, kami penjarakan. Nah kemudian Anda pernah katakan kalau kamu mau cepat benerin Jakarta, bakar saja setengah kota. Nah kenapa sih Anda harus menggunakan kalimat-kalimat yang tidak biasa ini? Menurut saya sih biasa-biasa. Karena ada paksa saya kan. Nanti paksa saya waktu itu ada dari LSM, oknumnya dia marah-marah sama saya. Kenapa Bapak tidak mau tertibkan pelanggaran bangunan, pelanggaran kos, pelanggaran peruntukan segala macam? Makanya saya bilang, kalau kamu paksa saya perbaiki Jakarta untuk pelanggaran saya perbaiki, mesti bakar setengah. Kan tidak mungkin kita lakukan maksudnya gitu loh. Kamu gila apa mau bakar Jakarta? Kan tidak mungkin kan? Ya kalau tidak mungkin jangan maksa saya menegakkan peraturan bangunan yang tidak sekejap ada aturan. Ya kan menuntut macam-macam gitu loh. Ini memang saya bilang dibakar Jakarta, kamu langsung sadar kan? Malah dibalikin, saya mau bakar Jakarta. Justru supaya kamu sadar, nggak mungkin dong kita bakar Jakarta untuk perbaiki gitu. Ini pun parah banget. Nah itu pertama. Kalau ngeyel yang betul kan, itu ada perda mengatur, undang-undang mengatur. Kalau Anda melanggar, itu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya itu. Kalau Anda menduduki jalan raya, ya Anda ditindak. Ada ancaman kurungan 60 hari atau denda 50 juta. Bukan saya yang mengancam. Jadi orang aja, karena orang selama puluhan tahun tidak pernah peraturan ditegakkan di Jakarta gitu loh. Itu memang kalimat-kalimat yang belak-belakan itu memang ciri khas seorang Ahok ya, bisa dikatakan begitu. Saya cuma berpikir mulut, otak sama hati ya sama aja ngomong. Ngapain kita tutup-tutupin?
Kesel kan? Ngapain jaim? Saya juga bukan pejabat, saya pikir. Saya cuma pelayan Anda. Anda jangan memanfaatkan karena saya pejabat, saya mesti sopan-sopan ngomong halus-halus sama Anda, lalu Anda boleh sembarangan gitu loh. Enak aja, saya juga orang gitu loh. Saya pikir kayak begitu. Ya Pak Ahok, sebagai wakil gubernur Anda bukan tipe wakil gubernur yang kalem, duduk di belakang meja dan kemudian Aku duduk di mendampingi. belakang meja kok. Aku di belakang meja terus. Iya, artinya Anda cukup vokal dan keras begitu, statement maupun tindakan. Nah, sementara di pihak lain Pak Jokowi itu termasuk tipe yang lebih kalem begitu. Nah, sejauh ini Siapa bilang beliau kalem? paling tidak itu persepsi publik. Beliau orangnya di luar. sangat firm gitu. Kalau dia putuskan dia keras sekali, tidak digeser. Kalau dia copot PNS, kamu mau ribut apapun dia tahan. Mau kirim massa datang pun dia tahan beliau. Jadi siapa bilang beliau itu orang yang lembek? Kalem bukan lembek. Iya, Kalem artinya keras sekali. bawaannya itu Ya kan, mungkin gayanya kan, gayanya kalem musiknya begitu. aja Metallica. Saya malah lebih lembek daripada beliau sebetulnya. Musiknya apa nih? Dangdut. Nah, dengan gaya mungkin karakter yang agak sedikit berbeda, satu belak-belakan, satu kalem, walaupun dua-duanya bisa dianggap firm begitu, apakah kemudian Pak Jokowi itu srek dengan gaya Pak Ahok yang Kalau nggak belak-belakan serak, tadi? udah lama nggak dikasih saya rapat kan. Sederhana kan. Kalau beliau tidak serak dengan saya, harusnya hak untuk rapat semua udah dicoret. Saya bisa putuskan di dalam rapat. Artinya kan beliau kan oke gitu loh. Laporan-laporan saya di notulin juga beliau oke kan. Kalau tidak udah lama. Pasti beliau dia bilang sama semua dinas, sudah nggak rapat dengan Wagub, tidak perlu lagi, semua ke saya. Selesai saya kan. Ya, Pak Ahok, Anda dan Pak Jokowi sama-sama berasal dari partai politik. Nah, hubungan antara gubernur dan wakil gubernur yang sama-sama dari partai politik ini seringkali menimbulkan perpecahan di tengah jalan begitu. Nah, apakah kemudian Anda melihat atau bisa menjamin hubungan wakil gubernur dan gubernur ini akan langgeng sampai di akhir masa Ya itu jabatan? yang Pak Gubernur bilang, sama saya juga berpikir. Kita bisa berantem kalau kita berebut rezeki. Berebut sesuatu. Kalau pekerjaan numpuk, kamu mau berebut aja, nggak mungkin berantem. Berebut pekerjaan. Iya, kami ini berebut pekerjaan, bukan berebut uang. Dia nggak mungkin berantem. Makanya Pak Gubernur bilang kalau wakil mau ambil 50% kerjaan, ambil aja. Saya juga bilang kalau Gubernur mau ambil 90, ambil aja deh. Ya sama kan. Jadi nggak mungkin berantem. Yang berantem kalau bagi rezeki, bagi kuasa, bagi duit. Jadi sampai saat ini sejauh ini harmonis? Ya bayangin itu 1 tahun, saya pikir sampai selesai juga oke-oke aja. Kan kita nggak ada niat berebut duit, berebut kerjaan. Ya, ya, Anda katakan tadi hampir setahun ya, memang kurang dari setahun sedikit ya, 11 bulan. Tapi dalam 11 bulan ini, belum lagi setahun, Jokowi ini sudah banyak digadang-gadang oleh berbagai pihak untuk menjadi capres di 2014. Nah, berita ini sebetulnya berita baik atau berita buruk buat Anda? Saya sih jadi nggak jadi baik-baik aja buat saya. Buat saya sih, ya kita cuma ngabdi buat masyarakat. Mana yang lebih Anda sukai, jadi atau tidak jadi? Jadi juga suka, nggak jadi juga suka. Kenapa begitu Pak Ahok? Kalau jadi enak dong ada presiden yang bisa saya minta buat loop line kereta api. Kereta api bukan di bawah DKI. 13 sungai bukan di bawah DKI. Kebijakan mobil murah bukan di DKI. Kalau punya presiden yang mengerti DKI, yang dia tahu susahnya jadi gubernur DKI ada nyangkut di pusat. Ya, saya tinggal bilang sama Pak Jokowi kalau dia jadi presiden ya, Bapak punya 2 wakil presiden sebetulnya. Satu sama-sama di Merdeka Selatan, satu ngurusin Indonesia, satu ngurusin DKI. Jakarta. Sama seperti Bung Karno dulu. Nah, kalau beliau nggak jadi, saya juga enak. Ada yang bimbing, yang kasih pengarahan ke saya. Kalau ada apa-apa beliau yang nonjol, beliau yang dikena kan beliau kan, ada bemper lah gitu loh. Saya kan cuma administrasi, saya seperti staf beliau saja. Nah, apakah kemudian saya bisa mengatakan bahwa ini sinyal Anda akan mendukung Jokowi jika ia maju menjadi presiden? Wah, kita nggak tahu partai gimana kan. Kalau Pak Prabowo Secara pribadi, sebagai Pak pribadi. Prabowo maju sebagai calon presiden, saya harus dukung Partai Gerindra. Seperti itu kan. Sebagai pribadi? Ya kan? Kalau saya pribadi ya kita seneng dong kalau teman baik kita, beliau udah kenal saya jadi presiden. Siapa tahu udah pensiunnya nggak jadi menteri atau pegang BUMN itu lumayan. Selesaikan dulu Pak. Siapa tahu dipecat orang DKI kan. Baik, ini kita akan berbincang sesaat lagi Pak Ahok. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sesaat lagi. Di dalam Perda dikatakan tidak boleh jualan di taman. PKL. Kita katakan itu tidak masuk akal. PKL itu harus mendekatkan diri kepada orang banyak.
Kalau taman Anda semakin bagus, semakin banyak yang datang ke taman itu. Maka itulah peluang untuk menolong PKL mendapatkan uang. Dari sekian banyak janji Jakarta baru, warga Jakarta mungkin hanya akan teringat pada dua hal, yakni banjir dan macet. Masalah klise kota metropolitan DKI Jakarta. Namun tampaknya dua masalah besar ini tidak juga akan tuntas di periode kepemimpinan Jokowi Ahok karena kompleksnya permasalahan. Yang beragama Kristen Protestan. Namun setidaknya apa saja yang akan diupayakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dan menghambat tingkat keparahan macet dan banjir di DKI Jakarta ini? Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Politik dan saya masih bersama Wagub DKI Jakarta Ahok. Pak Ahok, dari sekian banyak janji Jakarta baru Anda bersama Pak Jokowi, dua hal yang paling besar diingat masyarakat itu adalah banjir dan macet. Nah, selama hampir setahun menjadi Wagub, apakah Anda melihat ada yang perlu direvisi dari kebijakan banjir? Kita mulai dari banjir dulu ini. Tidak ada yang perlu direvisi. Tidakkah Anda melihat janji itu terlalu muluk? Tidak terlalu muluk. Persoalan cuma dengan ngadu-ngadu otot aja udah sekarang. Karena hampir semua sungai itu jalan inspeksi dudukin dari rumah-rumah liar yang disewa-sewakan. Termasuk dibuat kios-kios. Semua saluran-saluran air di tengah kota dibangun kios-kios disewakan oleh oknum-oknum. Nah ini semua harus dibongkar. Yang punya rumah, kita harus sediakan rumah. Karena kan manusiawi tadi. Anda tidak dapat kerohiman, tapi Anda disediakan rumah untuk tinggal. Itu yang jadi masalah. Nah ini selain butuh waktu untuk rumah, kami juga sudah bayar rumah susun. Yang rusak kami perbaiki. Perlawanan ini yang konyol gitu, minta uang. Ini ngadu otot aja udah. Nah, kita juga akan gunakan secara celah hukum. Misalnya orang yang menyewa-nyewakan rumah-rumah liar sewa-sewa itu, kalau Dirjen Pajak bisa membantu, kami akan kejar dia pajak. Sewanya udah pajak final 5%. Berarti mereka puluhan tahun tidak bayar. Kita akan tangkapin. Kalau berikutnya kalau secara persuasif dia tidak mau, kita akan tangkapin. Nah, itu langkah-langkah realistis yang bisa dilakukan untuk mengurangi faktor banjir. Kenapa ini penting? Selain waduk-waduk harus kita normalisasi. Tapi semua waduk di tempat tumpukan sampah dan tempat rumah-rumah sewa. Ini mesti dibereskan. Mereka pasti ngadu-ngadu otot aja udah seperti ini. Nah, kalau soal kenapa ini pentingnya normalisasi sungai? Semua sungai dirancang itu ada 7,5 meter jalan inspeksi. Selain untuk membersihkan sungai, ini kan jadi jalan tikus sebetulnya istilah kita. Kalau ngatasi macet itu masih banyak jalan-jalan alternatif. Jadi jalan alternatif ada 600 lebih sungai-sungai kecil, udah penuh dengan rumah. Kita bisa bayangkan kalau kita lihat peta sungai di DKI, ada 13 sungai utama, ada 600 lebih sungai-sungai kecil. Kalau kiri kanannya kita bikinkan jalan inspeksi, berarti Jakarta ini penuh jalan-jalan tikus. 7,5 meter itu bisa 2 mobil. Kalau 2 arah, arti itu 4 mobil. Ini satu arah, 2 mobil, 2 mobil. Nah, jadi ini terintegrasi juga sebetulnya kebijakannya antara banjir dan macet. Masalah kita bangun. Kita lagi mau siapkan beli bus kan tender kemarin ada masalah saya bilang. Nah kita tidak ada perubahan, hanya perubahan masukin ke LKPP. Kita akan beberapa wilayah busnya ada bus turis gratis. Nah supaya kan mengurangi kemacetan. Orang akan naik, misalnya Sudirman, Tamrin ini. Orang-orang kantor kenapa tidak kasih bus gratis yang 10 menit jalan? Ya, Pak Ahok, sebelum kita beralih ke macet ini saya masih ingin menanyakan soal banjir. Dalam 4 tahun ke depan nanti, kira-kira apakah daerah-daerah di Jakarta yang selama ini menjadi langganan banjir bisa bebas dari banjir? Pasti banjir, kalau mereka nggak mau pindah. Saya anak geologi, kalau kamu tinggal di daerah aliran sungai, sungai itu udah dirancang oleh Tuhan, alamnya udah begitu. Kenapa sungai itu ada penampang yang lebar, daerah aliran sungai istilahnya, yang subur. Itu yang udah dirancang, kalau hujan besar datang ya segitu batas airnya. Sekarang Anda buat rumah, ya pasti kena. Itu nggak usah diajarin. Dengan singkat kata, jangan berharap tidak banjir jika tidak mengikuti peraturan Gubernur dan Wagub. Nah, kalau kita disiapkan rumah susun untuk Anda pindah, Anda tidak mau pindah, ya jangan ngeluh banjir. Kita paling kasih peringatan akan banjir nih. Kalau kamu masih ngotot, sungai nggak mau dilebarkan, nggak mau dirapikan, waduk-waduk kamu tidak mau. Nah, sama kalau tinggal di balik waduk, misalnya di Waduk Pluit, 2,8 meter air di atas muka laut kalau lagi rob pasang. Itu kalau roboh, mati orang itu kerendam. Kalau mati nyalain kami lagi, dipindahkan ke rumah susun tidak mau terima, minta ganti 3 juta. Kan konyol gitu. Sekarang minta ganti mau dekat-dekat supaya kerja, kami mengerti. Kita beli tanah di Muara Baru supaya bangunkan rumah susun. Dan kita butuh waktu kan. Kita lagi bangun 8 blok sekarang, itu butuh Februari, Maret udah jadi. Nggak ketemu kontraktor Aladin bisa selesai semalam. Nah, dalam 4 tahun ke depan itu
langkah yang diambil itu lebih persuasifkah atau lebih keras nanti? Kita udah persuasif, berikutnya kita akan mulai pidanakan kalau Anda melanggar. Jadi kita kan manusiawi, kita sediakan solusi gitu loh. Tapi kalau Anda tidak mau, ya tindakan keras. Itu juga sebagai warning mulai Ya. saat ini ya? Kita udah kasih tahu terus. Sudah kasih tahu terus. Kita mulai melakukan tindak pidana ringan, mulai tangkapin PKL-PKL yang masih jualan di jalan. Kita mengerti kok. Misalnya contoh, di dalam Perda dikatakan tidak boleh jualan di taman. PKL. Kita katakan itu tidak masuk akal. PKL itu harus mendekatkan diri kepada orang banyak. Kalau taman Anda semakin bagus, semakin banyak yang datang ke taman itu. Maka itulah peluang untuk menolong PKL mendapatkan uang. Jadi kebijakan-kebijakan sebelumnya Anda anggap Ini aneh? harus dirubah. Tadi taman rusak gara-gara PKL. Ya kita didik dong. Kalau Anda habis goreng-goreng buang minyak tanaman mati, ini luas ini, saya pusir Anda. Tapi kalau Anda memelihara ini, Anda boleh wariskan sampai anak menantu Anda. Inilah yang namakan mengadministrasi keadilan sosial. Kan bisa dididik. Anda kasih peneng, jangan jual yang cat warna atau apapun, jelas. Kalau tidak, Ya. akan dipidana. Kita akan keluarkan Anda. Ya, Pak Ho, dari banjir ini kita ke macet sedikit. Nah, dalam 11 bulan ini kok saya merasa sebagai warga Jakarta tambah macet? 4 tahun ke depan lebih macet. Kenapa? Karena kita mau menyelesaikan jalan sebidang kereta api. Kita mau menyelesaikan koridor 13, 14, 15 yang tidak pernah mau dibuat. Karena itu kan membuat kemacetan menyelesaikan koridor itu. Jalan-jalan hancur kita mesti perbaiki. Kita mau membuat MRT, monorail. Macet habis-habisan. Makanya sebagai orang politik, kami lebih suka tidak usah bikin. Atasi dengan cara yang lebih gampang. Karena ini kan lebih macet. Kalau selesainya MRT 2018, monorail semua dan mendekati 2016-17, Itu akan macet luar biasa. dan kami harus ikut lagi pemilu kada 2017. Kalau orang berpatokan pada macet, semua orang pasti tidak mau memilih kami. Baik, kami sudah rela. Anda tidak mau pilih kami pun terserah Anda. Tapi pola transportasi makro di Jakarta harus diselesaikan. Nah, tapi tidakkah kemudian ada upaya sosialisasi dari Anda berdua dengan Pak Jokowi bahwa pembangunan transportasi massal itu akan membuat Saya kira kemacetan orang lebih Jakarta parah? makanya kita sudah tidak peduli mau sosialisasi gimana juga pasti dipakai lawan politik kan. Ya kita sudah tidak peduli. Seandainya kami nasibnya cuma menyelesaikan sampai 2017, ya sudah. Tapi Anda siapapun tidak bisa lagi menyetop pola transportasi makro di DKI, transportasi massal. Iya. Pak Ahok, ada rencana atau wacana kebijakan mobil murah belakangan ini? Ini tambah memusingkan Anda tidak? Enggak, Pak Gubernur udah kirim surat kepada Wapres bahwa kebijakan ini bertentangan dengan Wapres yang mengatasi kemacetan di ibu kota. Dan kami tentu akan menyediakan bus di daerah utama, kami akan membuat zonasi parkir, kami sedang menyiapkan ERP. Silakan Anda naik mobil murah, tapi Anda tidak sanggup membayar 100.000 sekali lewat jalan saya. Pasti logikanya kan? Kalau Anda merasa tidak sanggup, ya naik bus gratis. Saya sediakan jalur ini gratis busnya. Ya Anda tidak ada alasan, Anda tidak sanggup. Saya miskin naik bus, jangan berlagu. Busnya nggak enak, ya betul. Makanya kami bikin enak sekarang. Kami mau beli bus yang banyak. Kalau sekarang betul, makanya kami tidak mau terapkan ERP, tidak ada terapkan ganjil genap sebelum busnya cukup. Tapi kalau bus kami sudah bisa lewat tiap 10 menit dan jalur utama dan gratis lagi, Tidak ada alasan bagi warga ke Anda naik motor pun saya larang di situ. Harus parkirkan motor Anda. Untuk apa Anda kecelakaan? Satu hari mati 3 sampai 5 orang. Sadar nggak Anda orang mati gitu banyak naik motor gitu loh? Hanya gara-gara senggol-senggolan di jalan. Anda titip motor Anda tempat naik bus lebih aman. Fair, gratis. Jadi yang mampu gimana? Mau merasa pribadi, bayar dong. Ini kan administrasi keadilan. Kalau 50.000 masih macet, 100.000 aja. 100.000 kali aja 500.000 mobil, 50 miliar sehari. Bayangin 50 miliar, 1,5 T sebulan. Saya bisa gratiskan seluruh bus di DKI dengan uang-uang ERP. Itu bisa dilakukan dalam 4 tahun ini? Bisa. Paling ribut, ngadu otot lagi ya. Ngadu otot lagi dan harus kuat otot Iya. jantung dan saraf lagi. Ya serangan jantung sama stroke aja kita yang penting. Ya Pak Ho, saya masih punya satu segmen lagi dengan Anda sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bedah Politik. Ya Pak Ho, kalau mau hitung-hitungan dalam 11 bulan ini kinerja Anda dengan Pak Jokowi ini sudah berapa persen bisa membentuk Jakarta baru? Kalau belum 100% lah. Aduh, saya nggak pernah tahu tuh hitungan berapa persennya. Kira-kira berapa jauh lagi dari Makanya tergantung nih maksud Jakarta yang baru kota direncanakan. modern seperti apa.
Kalau kita mau seperti negara yang lain lebih tertata rapi ya 10 tahun. Nah, sampai sekarang Tidak bisa satu periode ya? Jakarta dibangun, tidak pernah memikirkan seperti kota maju. Ada saluran air limbah, pengolahan tidak ada yang buang ke sungai. Makanya kita memanfaatkan nanti reklamasi 17 pulau, itu betul-betul semua harus tidak ada yang dibuang di luar. Jadi tidak bisa Kesempatan membangun kota baru itu waktu reklamasi pulau. Tidak bisa membangun Jakarta Baru itu dalam satu periode 5 tahun, minimal 10 tahun. Tapi kalau cuma sekedar untuk kemacetan, bisa mulai kelihatan gitu loh. Mulai kelihatan kayak penataan rumah kumuh, kalau kita ototnya lebih kuat dan dibantu dari aparat cukup baik, kita bisa. Nah, kita rencana merelokasikan 120.000 keluarga ke Marunda. Kita Sejauh ini sudah berapa? Sekarang sudah ada 26 blok, sudah ada 2.600, tambah yang lain sudah ada 4.000-5.000-an rumah ya. Kita mau bangun lagi 100.000 unit lagi, sampai 120.000 unit. Akan selesaikan dalam 4 tahun ke depan? Kalau para pengembang komitmen membayar hutang-hutang mereka, bisa selesai. Makanya nanti saya mau rapat dengan mereka. Ya, Pak Ahok, ini kan pasti banyak target prioritas Anda dan Pak Jokowi. Nah, dari sekian banyak target itu sebetulnya paling top priority itu apa? Ya, kalau mau populer ya kita bilang banjir dan macet kan. Tapi sebenarnya kami ini, target kami itu orang. Jadi priority kami itu bagaimana membuat otak atau kepalanya warga DKI, perutnya orang warga DKI, dan dompetnya itu penuh. Itu target prioritinya. Ya semuanya akses tambahan. Ya semua target itu fokusnya ke orang. Yang kami bangun bagaimana orang itu bisa lebih mudah hidup di Jakarta, ya, lebih pintar, lebih bahagia, ya lebih rasional. Dan lebih dengan toleran. itu juga harus ditopang dengan fasilitas-fasilitas di Jakarta. Betul, seperti transportasi massal. Iya. Kalau macet kan stres kamu. Pasti. Makanya kita mau membangun di tengah-tengah kota, kita ambil sekolah, pasar, nanti ada apartemen-apartemen sederhana pakai lift yang sewa bulanannya itu seperti harga kos di daerah itu. Sekarang kos daerah utama bisa 3 juta, 2 juta, 3 juta. Mana ada apartemen? Kalau kosan nggak bisa, kalau ada anak, punya suami, punya istri kan repot, ada pembantu. Tapi kalau ada punya apartemen 2 kamar, bisa. Tapi masalahnya mana ada di tengah kota orang nyewain apartemen 2 kamar, harga kos. Nggak mungkin kan? Pasti sudah di atas 5 juta. Dan harus bayarnya mungkin 6 bulan atau setahun di muka. Dan ada jaminan, kami kan tidak. Asal Anda punya rekening bank, kita debit tiap bulan. Nah, kita bisa pasar minggu kami mau bangun, pasar rumput kami mau bangun. Itu bisa menampung berapa pasar banyak rumput bisa 3.500 keluarga. 3.500 kita keluarga. Bangun super blok yang disewakan, tapi Anda nggak bisa jual. Kalau jual saya usir dan 6 tahun penjara. Dia kan banyak juga bajingan tanda kutip, dapat ini dijual, tapi yang dipikir manusiawi juga, bukan bajingan. Dia bilang apa? Saya dapat jatah tinggal di rumah susun. Ada yang nawarin 45 juta. Saya dari lahir sampai tua di pinggir sungai, tidak punya uang. Sekarang dia nawarin 45 juta, saya ambil aja uangnya, saya balik ke sungai. Manusiawi juga kan. Ya, tapi Pak Ahok harus buat peraturan. Tapi untuk membuat peraturan dan meloloskan kebijakan Anda dan Pak Jokowi ini kan Anda juga harus tanda petik bertarung dengan DPRD. Ya, DPRD juga rasional kan. Mereka juga mau dipilih kembali. Kalau Anda melawan kami yang tidak rasional, Anda akan habis. Ini kan Jakarta beda dengan di kampung penuh media. Dan di DPRD banyak yang baik-baik, kok juga datang DPRD. DPRD nggak semua yang aneh-aneh kok. Tapi dalam catatan saya Pak Ahok, ada beberapa proyek yang masih terganjal di DPRD kabarnya. Misalnya suntikan dana kepada Bank DKI, kemudian pendirian BUMD PD Transjakarta. Apa yang terjadi? Mereka lagi proses, biarin aja. Memang masih terganjal? Ya, bukan terganjal, saya nggak tahu pikiran mereka apa, ya biarin aja. Nanti juga sadar sendiri. Kalau tidak sadar kan bagus. 2014 kan ganti. Lalu bagaimana dengan proyek MRT? Jalan aja. Nanti Oktober mau pemancangan pertama. Kemudian kapan bisa jalan setelah pemancangan pertama 2018. itu? 2018. Nah, Pak Ahok, ini kan suntikan dana untuk Bank DKI dan pendirian BUMD PD Transjakarta ini masih di tangan DPRD sekarang. Sebetulnya seberapa urgent bagi Anda dan Pak Jokowi proyek ini? Ya urgent, Bank DKI itu urgent. Dari hasil audit BI kan dia harus menyediakan dana cadangan. Itu ada persyaratan BI, bukan saya mau sok-sokan mengkasihkan dana. Kalau DPRD tidak mau kasih izin, dia diketawain orang, biarin aja. Nah, selain 2 proyek itu, apalagi proyek-proyek Anda dan Pak Jokowi yang masih terganjal di DPRD? Yang rumah sakit juga sama, Murtiers juga sempat kehadang juga rumah sakit di Jakarta Selatan. Sekarang rumah sakit, kemudian?
Ya agak pelan aja waktunya kan. Ya biarin saja. Apalagi yang masih terganjal Pak Ahok? Yang lain sih relatif tidak ada yang masalah ya. Nah, Yang soal iklan masih mereka bahas. soal iklan luar ruang. Iya. Pak Ahok, saya pernah membaca di sebuah media online, tulisannya begini, haruskah Jokowi Basuki mengalah kepada DPRD? Sejauh ini dalam benarkah politik- Anda berdua mengalah? Pemerintahan DKI ini adalah eksekutif dan legislatif. Tidak ada bicara ngalah mengalah. DPRD juga tidak ngalah, kami juga tidak mengalah. Lalu Ini apa sama- pilihan kata yang tepat? Kompromi? Tidak ada kompromi, sama-sama tujuan untuk nolong rakyat. Jadi kalau Anda yang tidak mau menolong rakyat, memenuhi otak, perut, dan dompet, pasti kesannya ribut sama kami. Itu aja. Bagaimana kemudian proyek-proyek atau kebijakan yang Kami masih tidak mau terganjal? tahu. Prinsip kami, siapapun yang melawan, yang membuat otak, dompet, dan perut rakyat kempes, kami lawan. Siapapun Anda. Termasuk DPRD. Tidak ada urusan. Tapi kami yakin DPRD kan tidak seperti itu. Tidak semua seperti itu. Kalau Tidak ada semua berarti ada. Ya, tidak ada oknum 1-2 ya silakan saja. Dan Anda yakin tidak akan ada kekalahan pasangan Jokowi Ahok dengan DPRD? Bukti 11 bulan nggak ada bilang kalah atau menang, kok kita jalan-jalan aja. Saya lebih sehat kan. Lebih sehat. Masih kuat otot dan Iya, jantungnya. masih sehat. Saya latihan terus supaya ototnya kuat gitu. Baik, Pak Ahok, kita akan tunggu lagi gebrakan-gebrakan Anda bersama Pak Jokowi untuk membangun Jakarta baru dalam 4 tahun ke depan. Terima kasih telah berbincang kepada Berita Satu. Ya, pemirsa, demikian perbincangan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Dan demikian episode Bedah Politik kali ini. Saya Rika Amrul, sampai jumpa.